berdoa. Ya Bapa, kembali lagi kami bermohon kepada Engkau supaya Tuhan lagi yang akan memberkati kami, menolong kami lagi Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar benar-benar boleh punya tempat dalam hati kami. Tidak hanya semata-mata menjadi pengetahuan di dalam pikiran kami, supaya benar-benar firman-Mu itu seperti makanan itu memberikan energi, membaharui hidup yang akan bisa terlihat di dalam tindakan-tindakan yang kami lakukan, di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang kuduslah leluasa bekerja di tengah-tengah kami. Engkaulah yang memakai hamba-Mu dalam segala kehinaannya, dalam segala keberadaannya dan keterbatasannya. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu atas dia, pertolongan-Mu atas dia, untuk menyatakan apa yang Kau mau bagi kami semua. Berkati juga umat-Mu yang ada di rumah, yang saat ini bersama-sama kami boleh beribadah di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Tawari 36 ayat 11 sampai nanti 21. Dua Tawari 36 ayat 11 sampai 21. Ya, temanya di sini keputusan Tuhan atas Yehuda. Iya, saya akan bacakan. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya, dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula, ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi nama Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena ia sayangnya ketika usianya 26 tahun, bagaimana perjalanan dari usia 16 tahun sampai usia 26 tahun ini, hatinya yang mau mencari Tuhan, usia 26 tahun kembali kitab suci ditemukan. Karena kitab suci selama ini tidak ada lagi, tidak nampak. Tapi setelah usia 26 tahun kitab suci ditemukan. Dan itu benar-benar membawa hati Yosia berbalik sepenuhnya kepada Tuhan dan melakukan satu perubahan yang besar di seluruh Yehuda, bahkan sampai kepada kerajaan yang sudah jatuh, yaitu daerah Samaria. Jadi lewat Yosia ini, semua berhala-berhala yang selama ini ada di tanah Yehuda, ini semuanya ditumpas. Iya. Kita melihat antara selang 26 tahun usia Yosia dan dia mati pada usia 39 tahun. Ini ada sekitar 13 tahun non-stop Yosia bagaimana melakukan kebangunan di tanah Yehuda. Bagaimana dia benar-benar menghabiskan seluruh penyembahan berhala yang ada di tanah Yehuda. Tapi kita melihat, ternyata 13 tahun itu pun tidak berakar di dalam anaknya. Bisa kan berharap, kalau kamu hanya memberikan waktu untuk anak-anak kalau sempat,
Yosia non-stop 13 tahun, tentunya Raja Zedekia di usia ini usia 8 tahun. Karena dia usia 9 tahun. Karena tadi Zedekia ini memerintah menjadi raja usia 21 tahun. Jadi bapaknya meninggal dia usia 9 tahun. Karena saudaranya duluan memerintah. Saudara Zedekia, bukan Zedekia langsung. Yaitu pertama Yoahas. Setelah Yoahas ini mati, ini pun jahat. Lalu nanti Yoyakin anak Yoahas. Tapi Yoyakim ini pun jahat. Yoyakim ini anak Josia juga. Lalu anak Yoyakim ini kemudian menjadi raja, yaitu Yoyakin. Yoyakin ini cucu Josia, ini pun jahat. Lalu diangkat lagi anak Josia yang lain, itulah Zedekia. Jadi ada 3 anak Yosia menjadi raja pada masa pemerintahan ini tadi. Pertama tadi Yoahas, lalu Yoyakim, lalu Zedekia. Tapi keruntuhan Israel pertama itu jatuh di tangan cucunya. Cucunya yang namanya Yoyakin. Lalu hancur total itu di tangan anaknya, yaitu namanya Zedekia ini. Kita melihat 13 tahun Yosia berturut-turut melakukan satu pembaharuan supaya Israel berbalik kepada Tuhan, tidak cukup berakar di dalam hati anak-anaknya. Jadi jangan kita berharap kalau kurang dari ini, firman Tuhan akan berakar dalam anak kita. Ya kalau aku sempat bolehlah, papa sibuk nakku seperti tadi ya. Capek ataupun tidak, ada perjuangan. Papa sibuk nakku hari ini enggak usah. Mamamu. Gitu ya. Dan bukan papa. Padahal wibawa seorang papa itu dalam menyampaikan firman Tuhan ini punya kesan sendiri dalam hati anak-anak. Walaupun wibawa seorang ibu itu punya kesan tersendiri lagi. Kalau enggak ngapain 2, bagus 1. Ya kan kalau memang di tangan ibu ini cukup, udahlah. Tiap kali anak-anak lahir bapaknya dipanggil pulang. Tiap lahir anak-anak bapak suruh pulang. Karena enggak ada demikian. Dan kalaupun ada yang akhirnya tunggal, berarti Tuhan akan perlengkapi kedua wibawa ini. Sebagai ibu dan sebagai ayah di dalam keluarga itu. Karena itu adalah ketetapan Tuhan itu sendiri bagi keluarga. Nah di sini tadi kita melihat ketika Yosia berusia 21 tahun dan dia yang akhirnya dipilih oleh Nebukadnezar menggantikan cucu Yosia menjadi raja. Dan di situ dibuat persepakatan bersumpah demi nama Tuhan. Bahwa apa? Zedekia akan tunduk kepada Babel selama dia memerintah. Dan Zedekia mau. Iya. Dan kita melihat tadi di sini apa yang menjadi penilaian Tuhan atas hidup Zedekia yang memerintah selama 11 tahun di tanah Yehuda. Dikatakan tadi di sini penilaian Tuhan atas Zedekia ini, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Iya. Kalau kita lihat sendiri sebenarnya, kalau Zedekia ini ya berkali-kali dia sebenarnya pengen kali mau tahu apa yang Tuhan mau dalam kerajaannya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa lihat dialognya antara dia dan Yeremia itu tertulis di dalam kitab Yeremia. Bagaimana kadang-kadang dia panggil Yeremia dan tanyakan apa sih Tuhan mau untukku Yeremia? Untuk kerajaan ini keputusan apa yang harus kuambil? Jarang-jarang raja seperti ini. Apalagi kalau dia nggak peduli dengan Tuhan. Tapi Zedekia ini ada masa-masa di mana dia panggil Yeremia ini. Tetapi apa? Kita melihat tadi dari semua hal yang Tuhan katakan kepada Zedekia lewat Yeremia, Yeremia tetap kepada apa yang dia mau. Dia hanya mau tahu, tapi tidak mau tahu. Dia hanya mau tahu apa yang Tuhan mau, sebenarnya dia nggak mau tahu.
walaupun dia sudah tahu. Iya. Maka kita lihat tadi di sini ya, Tuhan katakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang pertama tadi kita melihat bagaimana dikatakan walaupun Yeremia berkali-kali membawa pesan Tuhan, tetapi dia tidak merendahkan diri. Dari semua raja yang kita lihat yang memerintah di Yehuda, ada satu perempuan yang memerintah, yaitu waktu itu Atalia. Atalia ini adalah menantunya Yosafat. Yosafat ini adalah salah satu raja yang benar juga di hadapan Tuhan. Tapi bisa kita melihat dari semua raja yang memerintah di Yehuda ini, hanya ada beberapa raja yang bangkit untuk takut akan Tuhan. Tapi itu pun bercacat. Daud, Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang berkenan di mata Tuhan, tapi bercacat. Yosafat, benar di mata Tuhan, juga bercacat. Karena dia besanan dengan Ahab. Tuhan udah tegur, kenapa kamu membuat persekutuan dengan Ahab. Dan termasuk Asa. Dan dia juga di akhir hidupnya melakukan kesalahan. Termasuk Yosia juga, termasuk Hizkia juga. Bagaimana waktu itu kalau Yosia, Tuhan sudah ingatkan lewat Raja Mesir. Supaya dia jangan berperang. Karena apa? Nanti dia mati, tetapi dia ngotot perang dan dia mati di dalam medan perang. Apa yang bisa kita lihat? Semua raja-raja yang memerintah ini, walaupun ada raja yang berbalik kepada Tuhan, tetap ada cacat. Tetapi Tuhan bangkitkan satu raja yang tidak ada cacat. Siapa itu? Itulah Kristus. Tidak pernah ada cacat. Dan ini yang dikatakan oleh Bapa, aku berkenan kepadanya. Apa yang bisa kita lihat? Manusia, seperti apapun dia, tetap akan ada kelemahan. Maka siapapun manusia, ini masih semua dalam proses, termasuk orang yang sudah bertobat. Semua masih dalam proses untuk bergantung kepada raja yang tidak bercacat ini. Gak bisa kita berharap manusia yang sudah bertobat pun akan sempurna, tidak ada cacat. Tetapi apa yang perlu? Apakah ketika Tuhan mengingatkan ada hati merendahkan diri, ini yang penting. Kalau kita melihat Daud punya cacat, tetapi ketika Tuhan menegur, dia merendahkan hati. Ini yang Tuhan berkenan. Ketika ada teguran dari Tuhan, ada hati yang mau berbalik, ada hati yang mau bertobat. Tapi kita melihat Zedekia tadi, berkali-kali ada teguran, tapi tidak pernah dia merendahkan diri. Kadang kita nggak bisa menilai seseorang hari ini, karena dia belum dipanggil pulang. Karena semua hidup ini tadi adalah sebuah proses. Bisa saja di dalam pertengahan, dia akan datang merendahkan diri kepada Tuhan. Tapi yang penting di sini apa? Bagaimana hati yang mau merendahkan diri ketika Tuhan tegur. Bagaimana hati yang memang mau berbalik ketika Tuhan tegur. Dan inilah yang Tuhan tidak temukan dalam diri Zedekia. Maka kita melihat bagaimana perlakuan tua-tua, bahkan imam-imam yang lain juga terhadap Yeremia waktu itu nabi yang bersuara, ini sangat-sangat kejam. Bagaimana Yeremia itu nanti itu bisa Bapak Ibu baca di kitab Yeremia, perlakuannya terhadap Yeremia itu gambaran hati mereka terhadap Tuhan. Kadang Yeremia dikurung, gak dikasih makan ala kadarnya, pernah dimasukkan ke sumur dengan lumpur yang ada, dan berkali-kali Yeremia ini mengalami penderitaan. Maka kita lihat tadi di sini apa lagi yang dilakukan oleh Zedekia ini,
Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar. Sebenarnya perintah Tuhan kepada Zedekia ini adalah supaya dia tunduk kepada Nebukadnezar. Ini rasanya kan kok malah solusinya tunduk kepada musuh. Kok malah Tuhan sarankan tunduk kepada Nebukadnezar. Kan harusnya bebas. Tetapi Tuhan tahu caranya. Inilah salah satu cara bagaimana untuk membentuk Israel. Tapi di sini Yeremia memilih untuk memberontak. Dia enggak mendengarkan firman Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Nebukadnezar? Dia mengepung selama 2 tahun di sekitar tembok Yehuda, Yerusalem, sampai kehabisan bahan makanan. Dan akhirnya karena rakyat tidak makan lagi, mau nggak mau, rakyat akhirnya menerobos tembok itu, melarikan diri. Ada yang melarikan diri untuk berpihak kepada Babel, ada yang melarikan diri untuk mengamankan diri, termasuk Zedekia melarikan diri. Tetapi apa? Ditangkap oleh tentara Babel. Dan di depan matanya, anak-anaknya semua disembelih. Semua penguasa-penguasa yang ada di Yehuda disembelih di depan matanya. Dan termasuk Zedekia akhirnya matanya dicongkel. Dan dia dibawa buta sampai ke Babel dan mati di sana. Sebenarnya waktu itu yang menjadi ketakutan Zedekia untuk tidak menundukkan diri kepada Babel, bagaimana nasib istriku, bagaimana nanti nasib anakku. Itu waktu itu alasannya. Nanti anakku menderita, istri-istriku menderita. Padahal ketika dia tidak tunduk, anak yang tadi dia pertahankan hanya karena itu dia akhirnya melawan, anaknya tadi semua mati di depan matanya. Maka kita melihat tadi di sini dikatakan apa? Ia menegarkan tengkuknya, mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan. Iya. Sebenarnya pada zaman Zedekia ini dosa Yehuda itu sudah matang dan menyeluruh. Bukan hanya pada Raja Zedekia, tetapi juga kita melihat di sini dikatakan juga semua pemimpin di antara para imam. Jadi bukan hanya di kerajaan, raja ini kalau beberapa raja sebelumnya, walaupun ada raja yang jahat, tapi ada beberapa imam yang masih benar. Kalau ini imam-imam pun tak benar lagi. Dan juga kita melihat rakyat pun begitu. Jadi menyeluruh. Maka di sini tadi dikatakan dalam keadaan itu pun Tuhan berkali-kali untuk mengutus hambanya, memberikan peringatan demi peringatan. Mengapa? Dia sayang. Dia mengasihi Yehuda. Maka tiap kali mereka diingatkan. Tiap kali mereka diingatkan. Tapi apa yang menjadi perlakuan Zedekia, bahkan raja-raja sebelumnya, dan bahkan masyarakat yang ada. Utusan-utusan Allah itu mereka olok-olok. Hari ini gak ada gitu ya. Walaupun mungkin entah hamba Tuhannya ada kelemahan, Tuhan tapi aku mendengar apa yang dia katakan. Gitu ya. Itu untuk GKMI hari ini, kasih anugerah secara khusus. Enggak ngolok-ngolok ya. Enggak gitu ya. Kalau orang ini ngolok-ngolok, bukan hanya mengolok-ngolok, utusan Allah itu menghina. Bukan hanya menghina, tapi mengejek nabi-nabi itu. Bahkan ada yang sampai membunuh. Maka kita melihat tadi di sini, keputusan Tuhan akhirnya atas Yehuda apa? Tidak ada lagi pemulihan. Itulah akhirnya keputusan Tuhan. Satu-satunya keputusan adalah apa? Mereka dihancurkan dan diangkut. Maka kita melihat tadi mereka mati, teruna-terunanya dikatakan tadi mati di rumah kudus. Biasanya orang akan berlari ke mezbah Allah, di situ mendapatkan perlindungan. Kita ingat Yoab ya. Ketika masa Salomo menjadi raja, Yoab melakukan kesalahan, waktu itu sudah diperingatkan. Tetapi kalau nanti yang ubanan ini, kata Daud kepada Salomo,
akan melakukan kesalahan lagi, kau buatlah keputusan seadil-adilnya. Waktu itu Yoab buat koalisi dengan saudaranya Salomo untuk menggulingkan Salomo sebagai raja. Maka waktu itu Yoab salah satu. Dan Yoab berlari waktu itu ke Mezbah. Tetapi apa? Karena kesalahan Yoab ini fatal, biarlah aku mati di sini, itu permintaannya. Biarlah aku mati dengan memegang mezbah ini. Apa yang kau katakan jadi padamu. Secara umum siapa yang memegang mezbah itu diberikan hidup. Tetapi orang ini berlindung pun dia ke bait Allah, tidak ada lagi perlindungan. Kenapa? Karena keputusan Tuhan sudah bulat, melihat mereka sudah matang. Berkali-kali sudah Tuhan ingatkan. Maka teruna-teruna tadi yang datang ke rumah kudus pun mereka mati. Tua, muda, orang dan juga ubanan dikatakan tadi diserahkan Tuhan semua. Maka kalau kita lihat tadi di sini ya, tetapi justru Babel yaitu Nebukadnezar membawa, artinya peralatan-peralatan yang masih tersisa udah diangkut pertama ya, zaman Yoyakin ini sudah diangkut pertama harta-harta benda yang ada di bait Allah. Sisanya semua lagi diangkut. Apa yang bisa kita lihat di sini? Babel sendiri membawa barang-barang yang menjadi ibadah di Israel ke perbendaraan dewanya. Ini sesuatu yang bagi kita mungkin saja, tapi yang paling aneh kalau Yerusalem itu sendiri membawa perbendaraan, artinya membawa berhala-berhala itu ke dalam bait Allahnya menjadi perbendarannya, itu yang aneh. Ibaratnya seperti ini, kalau seorang yang tidak mengenal Kristus, hidup dalam kejahatan, tapi dia mau membaca firman Tuhan, menjadi perbendaharaan dalam otaknya, ini masih bagus. Tetapi kalau seorang yang percaya justru memilih untuk datang ke dukun, ini yang aneh. Maka itu yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka justru menajiskan bait Allah itu sendiri dengan membawa berhala-berhala dari bangsa-bangsa lain ke bait Allah itu. Artinya apa? Kita melihat mereka berkali-kali kompromi dengan bangsa-bangsa lain. Berkali-kali kompromi dengan hidup dari bangsa-bangsa lain. Dan pada akhirnya mereka membawa berhala-berhala itu ke bait Allah itu sendiri. Dan di sini Tuhan lihat sudah memuncak. Iya, maka Tuhan tidak sayangkan sampai bait Allah tadi dikuliti, dihancurkan, tembok dihancurkan, semua kota itu dihancurkan tanpa ada lagi yang tersisa. Dan mereka diangkat ke pembuangan kecuali yang miskin sakit itu yang ditinggalkan karena tidak menguntungkan. Iya. Mengapa ini semua terjadi? Itu sudah dimulai. Karena demi peringatan mereka tidak indahkan. Kalau tadi kita belajar di dalam sekolah minggu dewasa, ada dua kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau hanya terus memikirkan dan berjuang untuk kebutuhan jasmani, ini mati. Iya. Dan harus seimbang sama kebutuhan yang rohani. Kebutuhan rohani kita tidak bisa dipuaskan oleh kebutuhan jasmani ini. Tetapi kita melihat dari sejarah kerajaan Yehuda ini, ketika secara rohani mereka benar, kota mereka diberi keamanan. Tapi begitu secara rohani mereka buruk, kota mereka rusak. Jadi kalau rohaninya bagus, ini menolong untuk kekuatan jasmani. Kalau jasmaninya subur, rohaninya enggak ada, ini ambruk semua. Maka kita melihat penopang yang tertinggi itu adalah kebutuhan rohani ini. Penopang yang tertinggi di dalam hidup kita adalah kita dengan Tuhan ini. Maka kita melihat tadi di sini, seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, ketika kamu meninggalkan Tuhan, atau ketika kamu tidak bersama dengan Tuhan, memilih tidak datang kepada Tuhan,
kamu seperti perahu yang berlayar ke tengah lautan. Di pinggirnya kamu aman. Dan terasa angin itu masih sepoi-sepoi dan menyejukkan. Tapi begitu kamu makin jauh ke dalam air itu, akan datang gelombang yang menghempas dan tidak ada pertolongan. Dan membuat kamu tenggelam. Kadang kan gitu ya. Menjauhi Tuhan ini awalnya masih biasanya. Amannya kelihatan. Kayak gak ada apa-apa yang terjadi. Tapi begitu makin jauh, kacau balau yang akan datang. Sampai nanti seperti tidak sanggup lagi untuk memperbaiki. Kalau tidak datang kepada Tuhan yang satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan. Maka kita melihat tadi di sini ya, keadaan Yehuda, keputusan Tuhan atas mereka adalah apa? Hancurkan. Dan ternyata di dalam hal ini pun kita melihat ya, ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat kelalaiannya, tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Artinya kita melihat ketika tidak benar di hadapan Tuhan, tidak menjalankan apa yang Tuhan katakan, mata pencarian ini pun makin lama ini makin tandus gitu. Makin tandus. Karena mereka tidak menjalankan tahun sabat, Tuhan melihat tanah ini nanti makin rusak. Lalu bagaimana keturunan-keturunannya? Dari sini apa yang bisa kita lihat? Tuhan itu bukan mikirkan kita saja, tapi Tuhan itu memikirkan sampai generasi seterusnya. Jadi kalau kita berpikir, nanti kalau serius sekali sama Tuhan ini apa dimakan anakku? Karena apa? Kalau benar-benar kali sama Tuhan ini, enggak bisa nanti banyak dikumpulkan untuk kuwariskan kepada anakku. Kita lihat tadi di sini. Tuhan pikirkan justru generasi ke depan. Karena waktu itu mata pencarian kan bertani kan. Enggak seperti hari ini berdagang, PNS, macam-macam kan begitu. Ini pertanian. Maka Tuhan pikirkan itu. Maka kita melihat di dalam penghukuman yang Tuhan beri, masih ada belas kasihan yang bekerja. Begitu Israel diangkut ke pembuangan, tapi ada yang baik yang Tuhan kerjakan, pemulihan atas tanah Yehuda, untuk akan bisa dipakai ke generasi-generasi yang berikutnya. Inilah Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang tidak berkompromi kepada dosa, tetapi juga Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk perbaikan. Maka kalau kita tadi melihat di awal, semua raja-raja, walaupun dia sudah berbalik hatinya kepada Tuhan, masih ada cacat yang mereka lakukan. Tetapi ada satu raja yang tidak ada cacat di dalam hidupnya, itulah Kristus. Di dalam dialah hati Bapa benar-benar dipuaskan. Raja ini bukan sekedar memerintah untuk memberikan kesejahteraan secara jasmani. Artinya menolong secara jasmani. Tapi raja yang sempurna ini yang akan memberikan pembaharuan secara rohani. Maka ketika malaikat berbicara kepada Maria, bahwa engkau akan mengandung seorang anak, dia akan disebut kudus, anak Allah yang kudus, dan dialah yang akan memerintah atas tahta leluhurnya Daud sampai selama-lamanya. Bersyukur kita, pribadi ini yang diutus oleh Bapa sempurna. Dia adalah raja, yang raja penuh belas kasihan, yang raja bukan hanya memerintah dan sebagaimana kadang-kadang raja yang lain, bahkan seperti apa ya, seperti menumbalkan, bahkan kadang-kadang raja yang seperti menundukkan rakyatnya itu dengan semena-mena. Tapi raja yang satu ini adalah raja yang justru berkorban, memberi diri bagi hidup kita, bagi pengampunan kita, bagi keselamatan kita. Bahkan raja ini yang bisa membaharui kita terus menerus. Raja ini adalah raja yang lemah lembut. Dia katakan, pikullah yang kupasang dan belajarlah kepada aku. Sebab aku
lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa raja yang seperti ini? Di mana dia yang memberi diri untuk mati bagi umatnya, untuk dosa umatnya. Daud sekalipun raja yang benar-benar memikirkan kesejahteraan dan keadilan untuk umatnya, tidak pernah memberi diri mati bagi umatnya. Dalam artian walaupun dia memberi dirinya mati bagi umatnya, juga enggak akan bisa ada pengaruhnya untuk pengampunan dosa. Kenapa? Karena Daud pun bercacat. Tapi raja yaitu Kristus, maka di atas salibnya itu salah satu dituliskan, inilah raja orang Yahudi. Satu-satunya mati mengenaskan dengan cara yang terhina, demi membela umatnya dari dosa. Kalau Yehuda sendiri, ketika Tuhan sudah lihat matang keputusan Tuhan penghakiman seperti ini, bagaimanakah kita bisa membayangkan ketika pribadi raja yang sempurna ini akan terus ditolak oleh semua orang hingga masa akhir hidupnya? Kita nggak bisa bayangkan pengadilan seperti apa yang Tuhan akan berikan kepada dia. Maka kita melihat tadi di sini, apa yang bisa kita belajar? Dari semua pemimpin dan raja yang memerintah, tidak ada seperti Kristus yang sempurna. Dan dia juga yang mau mati untuk menyelamatkan kita. Dia juga yang bisa membaharui hidup kita. Dan juga apa yang bisa kita belajar di sini? Kalau berkali-kali Tuhan masih memperingatkan, itu menunjukkan bahwa Tuhan sayang. Jadi pun berkali-kali sepertinya Tuhan mengingatkan dari depan ini, yang bentuknya seperti teguran. Ya kalau teguran siapa bilang puji Tuhan, dengan senyum yang lebar akan berkata, ih terima kasih Tuhan, senyum lebar berkata, engkau menegurku. Rata-rata itu bisa muka ini cemberut. Tapi apakah airnya mendatangkan merendahkan diri? Ya, tidak seperti Israel ini tadi malah mengolok-olok, malah menghina, malah mengejek, bahkan ada yang membunuh. Ya. Itu tentu tidak ada ya. Kalaupun ada, apa yang perlu? Kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Dan apa yang lagi kita bisa melihat tadi di sini? Di dalam semua keputusan, entahkah itu bentuknya seperti ini tadi hukuman, kita melihat Allah kita itu adalah Allah yang masih memberikan belas kasihan. Di dalam Kristus, kita melihat sempurna belas kasihan Allah atas kita. Maka seperti apapun kejahatan dan dosa, di dalam pribadi ini, tetap ada pengampunan. Maka kalau kemarin ada salah satu saudara yang berkata ya, bahwa dia bilang apa? Ibu, bukankah benar selagi hidup ini ada kesempatan masih ada kan? Ya. Tapi bukan dan siapa yang tahu hari esok masih ada? Gak ada yang tahu. Tetapi di dalam kesempatan yang ada ini, dan di dalam Tuhan mengingatkan, bukan Tuhan membenci, tetapi Tuhan mengasihi, adalah yang Tuhan mau hati yang berbalik. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa panjang sabar-Mu. Dan itu bisa terlihat di dalam kerajaan Yehuda. Berkali-kali, dari generasi ke generasi, raja-raja bangkit melawan Tuhan. Tapi berkali-kali Engkau mengutus hamba-hamba-Mu, memberi peringatan karena Engkau mengasihi mereka. Walaupun banyak hamba-Mu yang sudah mereka hina, olok-olok, ejek, bahkan ada yang mati. Tetapi Tuhan masih terus menyatakan kasih-Mu. Kalau hari ini di sini kami melihat di zaman Zedekia ini, sepertinya sudah bulat dan tidak ada pemulihan. Satu-satunya adalah dibuang. Karena memang Tuhan sudah sempurna dan matang.
apa yang Tuhan lihat di dalam dosa Yehuda ini. Tapi di sisi yang sedemikian pun, Engkau masih memikirkan tanah yang tandus itu untuk generasi yang berikutnya. Karena Tuhan akan memberikan suatu pemulihan bagi orang-orang yang terbuang itu. Tuhan, inilah Engkau. Disinilah kami melihat betapa Tuhan panjang kali sabar-Mu terhadap kami pun. Berkali-kali sebenarnya Engkau mengingatkan kami Tuhan. Yang Kau mau adalah hati yang merendahkan diri, tidak menegarkan kepala, tidak mengeraskan kepala, tapi benar-benar boleh datang dalam pertobatan. Tuhan, Engkaulah yang memberikan pengampunan dan tangan-Mu lah yang terbuka bagi setiap orang yang merendahkan diri. Karena itu kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi, supaya melalui firman yang kami dengar hari ini, jikalau ada Tuhan mengingatkan kami, biarlah kami tidak memilih seperti Zedekia ini, tapi boleh kami benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, tidak mengeraskan kepala kami, tidak menegangkan tengkuk kami. Kalau Tuhan mengingatkan hal-hal yang Tuhan mau kami tinggalkan. Kami bersyukur di dalam Kristus, Raja yang agung itu, yang sempurna, yang tidak bercacat itu, bukan hanya bisa memerintah, tetapi Dia juga membaharui, memimpin dan menolong kami, memberikan keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, untuk kasih setia-Mu yang tidak berhenti, untuk kesabaran-Mu yang panjang bagi kami ya Tuhan. Biarlah Engkau membuka mata kami melihat akan semuanya ini, dan membawa hati kami boleh lembut untuk benar takluk kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan baik kami dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Bik Koko. Kiranya Engkau menghiburkan Tuhan, bahkan Engkau yang akan memberkati dan menolong seluruh acara yang akan dilakukan, sampai nanti jasadnya dikebumikan. Kami bersyukur Tuhan, jikalau Engkau sudah memberikan anugerah-Mu kepada almarhum ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bagaimana Engkau sudah menanggalkan segala rasa sakit, dan tidak ada lagi air mata bagi dia. Engkau memberikan kami masih hidup, adalah Engkau mau kami berjuang untuk benar, berjuang untuk yang kekal itu. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kepada Allah beri puji.